Shalom sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya sangat senang kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Selamat tahun baru 2022. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita sudah ada dan menapaki tahun baru tahun 2022. Tahun kebaikan dan tahun penuh pengharapan. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kembali kita bersama-sama akan diberkati melalui renungan pengajaran kata roh misteri RPKM. Bersama-sama mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk diberkati, ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan membuat kita kuat, firman Tuhan membuat kita dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan di tahun 2022 ini. Firman Tuhan diambil dari Yakobus, pembacaan firman Tuhan dari Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Saya akan membaca khususnya ayat yang ke-7. Yakobus 5 ayat 7b berkata demikian. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai kelak turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi, sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Topik renungan firman Tuhan dalam kesempatan yang baik ini, menikmati janji Tuhan. Menikmati janji Tuhan di tahun 2022. Apa mungkin? Mungkin. Mengapa? Karena Tuhan selalu berjanji kepada setiap umatnya, orang-orang percaya kepadanya untuk meraih, menerima, menikmati janji-janji Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, lembaran tahun yang lama yaitu tahun 2021 telah kita tutup, kita sudah lewati, dan hari ini kita mulai membuka lembaran baru di tahun yang baru ini, tahun 2022. Adalah percuma meratapi kegagalan-kegagalan masa lalu, kegagalan kita di tahun 2021. Kini saatnya kita mengarahkan pandangan kita ke depan dan menata kembali langkah yang baru. Seperti yang dilakukan oleh Paulus. Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 13b dan 14a. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Puji Tuhan, haleluya. Sahabat RPKM diberkati Tuhan, mari jadikan tahun ini, tahun 2022 ini sebagai tahun di mana kita akan mengalami dan menikmati janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Menikmati janji Tuhan itu adalah sesuatu yang pasti karena Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan suatu kepastian bagi setiap umatnya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sahabat RPKM yang diberkati Tuhan, adalah hal yang harus kita perhatikan. Bagaimana kita meraih janji-janji Tuhan itu. Yang pertama, bagaimana kita meraih janji Tuhan. Yang harus kita perhatikan, yang harus kita lakukan. Kita harus punya kesabaran. Dikatakan di ayat 8 dari kitab Yakobus pembacaan kita hari ini. Yakobus 5 di ayat ke-8 berkata saudara kasih Tuhan. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kamu juga harus meneguhkan hatimu. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Sabar berarti tidak lagi mengomel atau bersungut-sungut apapun keadaan kita di masa lalu. Kesakitan kita, kepahitan kita, penderitaan kita, dan yang lain sebagainya. Kita tidak lagi fokus dengan ini, tidak lagi bersungut-sungut dengan hal itu. Kita bisa belajar dari petani. Belajar sabar dari seorang petani seperti dikatakan di nas pembacaan kita.
Ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Biasanya para petani harus sabar. Para petani harus sabar menunggu hingga musim panen tiba. Dalam masa penantian itu bukan berarti petani diam dan berpangku tangan saja. Sebaliknya, mereka tetap bekerja, bahkan lebih keras lagi bekerja. Mengairi tanaman, memberi pupuk, membersihkan dari rumput-rumput yang lain yang bisa merusak tanaman itu. Atau tanaman-tanaman yang lain yang merusak tanaman itu. Dan juga memberantas hama, panas terik, hujan lebat, petir, ataupun halilintar tidak menyurutkan waktunya, semangatnya untuk terus melakukan sesuatu supaya bisa menabur dan akhirnya nanti menuai. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, hal ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang keteguhan hati. Berbicara tentang keteguhan hati. Artinya tidak goyah, tidak mudah digoyahkan. Tetap fokus kepada janji Tuhan. Karena pada saatnya kita akan menuai. Itulah yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus sabar. Sabar menanti waktu Tuhan. Waktu Tuhanlah yang terbaik. Maka pasti kita akan menerima, menikmati janji Tuhan. Lalu yang kedua, di ayat 11, di Yakobus 5:11 berkata, dikatakan kita harus bertekun seperti mereka yang telah bertekun. Mereka yang telah bertekun. Mari kita perhatikan contoh di hidupnya Ayub. Kita tahu siapa Ayub. Perhatikan hidup Ayub, meskipun mengalami ujian dan penderitaan yang hebat dan berat, hatinya tetap berpaut kepada Tuhan, puji Tuhan. Mengapa? Karena dia tahu bahwa ujian terhadap iman itu apa? Seperti dikatakan di Yakobus 1:3, yaitu menghasilkan ketekunan. Setiap ujian, pencobaan, penderitaan yang kita alami sekarang kasih Tuhan diizinkan oleh Tuhan untuk supaya kita bisa tekun di dalam Tuhan. Karena ketekunannya hidup Ayub dipulihkan secara luar biasa. Seperti dikatakan di Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Bapak Ibu kasih Tuhan. Segala persoalan, penderitaan, kegagalan yang pernah kita alami, itu bisa saja diizinkan oleh Tuhan. Barangkali selama ini kita hanya mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan kita. Saatnya kita meraih janji Tuhan dengan semakin dekat kepada Tuhan, semakin melekat dengan Tuhan, semakin tahu apa maksud Tuhan, semakin peka kepada Tuhan. Maka percayalah, dengan kepekaan itu, dengan kedekatan itu, dengan keharmonisan kita dengan Tuhan, kita akan tahu rencana Tuhan dan kita berjalan rencana Tuhan. Dan kita pun akan menikmati janji-janji Tuhan di tahun 2022 ini. Mari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita jalani hari-hari di tahun ini dengan apa? Dengan sabar. Sabar dan tekun. Yakinlah, Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Puji nama Tuhan. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Jangan lupa dibagikan kepada yang lain, di like, di respon, dan juga di subscribe. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.